dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pernah lihat gak pohon durian berbuah mangga atau pohon jeruk berbuah apel? Tentu tidak mungkin itu terjadi secara alamiah, bukan? Nah, Yesus pernah menjelaskan kepada orang banyak kalau tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu, sebagai orang percaya, sangat penting untuk kita memastikan keselamatan kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai person and purpose. Sedih sekali kalau kita mendengar kabar mengenai hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan di dalam ladang pelayanan, dalam area kekudusan, moral, dan kehidupannya yang ternyata tidak sesuai dengan pemberian firman. Padahal, ini bukanlah kehendak yang Allah minta bagi setiap orang percaya. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 22-23, di mana pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru, memanggil namanya, menunjukkan karunia bernubuat, mengusir setan, dan banyak mengadakan mukjizat. Tetapi nyatanya Yesus tidak mengenal mereka. Wah, rupanya banyak melakukan pelayanan tidak menjamin kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Adalah sebuah kesia-siaan kalau kita sibuk melayani dan mengira itu adalah jaminan kehidupan kekal kita. Terlebih penting adalah agar diri kita dikenal oleh Yesus sebagai anak-anaknya dan hamba-hambanya yang baik dan setia. Mungkin saudara bertanya, mengapa Yesus tidak mengenal orang-orang yang mengaku sudah melakukan hal yang kelihatannya rohani? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena pelayanan yang menggunakan karunia rohani adalah pemberian atau anugerah semata dari Tuhan. Tetapi karunia rohani ini perlu ditampung di dalam kapasitas yang benar. Karunia yang Roh Kudus berikan diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan di tubuh Kristus. Kapasitas untuk menampung karunia ini bisa disebut sebagai buah roh. Nah, inilah bagian dari pengudusan hidup, di mana Roh Kudus bersinergi dengan kita, menumbuhkan yang sesuai dengan Yesus dalam hidup kita. Karunia tanpa karakter adalah jalan pintas menuju kehancuran. Yang kedua, hal ini ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah terlebih dahulu agar mereka berkuasa untuk menjalankan tugasnya. Perhatikan saudara, bahwa manusia harus serupa dan segambar dengan Allah agar mereka berkuasa, bukan sebaliknya. Dalam bahasa Inggrisnya, manusia disebut sebagai human being, bukan human doing. Artinya apa? Keberadaan kita sebagai rupa dan gambar Allah harus nyata terlebih dahulu, sembari kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dari sini kita mengerti kenapa Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lantas, kalau kita mendengar ada orang-orang di dalam pelayanan, khususnya hamba Tuhan, yang jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sebagai orang percaya, kita harus mendoakan agar kasih karunia Tuhan memampukan dia untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar.
Kita sebagai orang percaya mungkin bereaksi dengan menyatakan kekecewaan kita dan mungkin bisa mundur dari pelayanan. Atau kita memilih jalan yang lebih baik. Kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani dengan mengampuni hamba Tuhan tersebut, introspeksi diri kita yang juga rentan terhadap godaan dosa, dan mendukung untuk proses pemulihan itu bisa terjadi. Terkadang gereja terjebak dalam menghakimi tanpa kasih. Ayat firman memang menyatakan bahwa kita menghakimi mereka yang ada di dalam gereja untuk tujuan pendisiplinan. Tetapi Yesus juga mengajarkan untuk kita tidak cepat melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita sendiri diabaikan. Bagi mereka yang dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, yang melayani di rumahnya, ataupun setiap kita sebagai jemaat Tuhan, perlu memiliki budaya saling. Saling apa? Saling mendoakan, saling menasihati, saling mendukung di dalam kasih dan iman. Karena apa? Karena tujuan kita semua sama, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.
bahwa setiap kami Tuhan saat ini kami mengalami Tuhan. Dan kami berkata kami mau mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kau sangat baik Tuhan. Engkau teramat baik. Oh, we thank you Jesus. Oh, we thank you God. Oh, we thank you Holy Spirit. Oh, we thank you Lord. Saat ini kami angkat sembah kami. Kami angkat syukur kami Tuhan. Kami angkat suara kami. Kami nyanyikan kebaikan dalam hidup kami Bapa. Oh, we thank you Jesus. Oh, we thank you Jesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend.
sing of the goodness of God. Oh, my Lord, you have been faithful. Oh, we thank you, Lord Jesus. You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the
Holy Spirit. Tuhan, kami percaya waktu kami menyembah Tuhan, sesuatu terjadi dalam hadirat-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Tuhan bicara buat kami pribadi lepas pribadi Bapa melalui firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Mungkin hari-hari ini kami takut, hari-hari kami mulai khawatir Tuhan. Tapi satu hal kami percaya, kami akan pegang terus janji Tuhan dalam hidup kami. Dan biar hati kami terus berkata, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Thank you Jesus. We thank you God. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami siap Tuhan saat ini. Kami dengar-dengaran akan Engkau lebih lagi. Bicara Tuhan melalui hamba-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, saudari kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berterima kasih untuk kehidupan yang berharga yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat masa depan yang Tuhan janjikan tahun 2023 itu Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan firman-Mu menuntun langkah-langkah kami masuki di bulan Maret di tahun 2023 ini. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Tidak hanya mengerti, juga hidup kami dipenuhi dan dikuasai oleh firman-Mu. Ubah paradigma kami Tuhan dengan paradigma yang baru untuk kami mengerti kehendak Tuhan dalam tahun 2023 itu Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, hidup kami selalu ada pengharapan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan ingatkan, saya tanya Tuhan mau bicara apa nih untuk anak-anak Tuhan di Rayon 1G ini. Tuhan ingatkan mengenai namanya pengendalian diri. Betapa banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri, terutama emosi. Di hari-hari terakhir ini kita lihat dari sosmed, dari koran, dari media, dari manapun, orang begitu emosional, tidak bisa mengendalikan dirinya. Akibatnya akan sangat merugikan bagi saudara dan saya bila kita tidak bisa mengendalikan diri atau emosi kita. Merugikan kesehatan kita, merugikan rumah tangga kita, merugikan keuangan kita, ekonomi, pekerjaan, karir, dan lain sebagainya. Sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai gembala, sebagai saya jadi opa, sebagai oma, sebagai karyawan, siapapun, sebagai menantu atau guru atau dosen, pejabat, bahkan hamba Tuhan pun, pengusaha, karyawan pun, mahasiswa pun, tenaga medis dan sebagainya, kita semua perlu belajar namanya mengendalikan diri kita hari ini. Waspada. Tahun 2023 ini kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, akan ada kehancuran dalam rumah tangga atau hubungan, kerugian dalam pekerjaan, dalam pergaulan, kegagalan dalam akademis atau karier, bahkan kesehatan yang terganggu, sakit penyakit, kolesterol, asam urat, trigliserid, gula, tensi, stres, depresi, stroke, dan sebagainya. Ini yang kita ingatkan pagi hari ini. Penguasaan diri, apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri adalah kemampuan saudara dan saya untuk menahan diri sedemikian rupa sehingga
Saat kita berbicara, kita berpikir, kita bereaksi tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 25 ayat 28 mengatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dampaknya, kalau kita tidak bisa menguasai diri hari ini, bayangkan orang yang punya pengendalian diri lebih hebat daripada pahlawan dan orang yang merebut kota. Saat kita tidak bisa mengendalikan diri kita, nah ini, musuh dalam segala macam bentuk akan masuk, menyerang, merusakkan, dan mengakibatkan kehancuran. Saya ulangi, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, musuh dalam segala macam bentuk akan masuk, menyerang kehidupan, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, dan mengakibatkan kehancuran dalam hidup ini. Itu kehendak iblis, itu sasaran iblis. Kita harus hati-hati dalam tahun 2023 ini, harus sungguh-sungguh fokus sama Tuhan Yesus Kristus. Mata kita harus selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut kembali. Kita lihat dulu dalam apa yang perlu kita kendalikan. Pertama adalah emosi kita. Ya, emosi kita harus sungguh-sungguh kontrol emosi, kendali emosi, kuasai emosi saudara dan saya. Amsal 29 ayat 22 mengatakan, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Iblis selalu berusaha kita buat pelanggaran-pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan, yang mengecewakan hati Yesus, bahkan mendukakan Roh Kudus juga. Emosi adalah keadaan jiwa yang masih bisa kita kendalikan. Emosi adalah kondisi keadaan jiwa kita yang masih bisa kita kendalikan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan jiwa emosi kita dan merasa tidak sadar, itu namanya kesurupan. Saya percaya kita semua jangan sampai iblis seperti orang kesurupan. Banyak orang, kamu kayak orang kesurupan deh, kamu kayak orang kesurupan deh. Jangan sampai kita seperti orang kesurupan yang nggak bisa kontrol emosi, kendali emosi kita hari ini. Belajarlah kita semua mengendalikan diri kita melalui apa? Berdoa, supaya Roh Kudus memampukan saudara dan saya bisa menguasai dan mengendalikan diri dengan sebaik-baiknya. Lanjut, apa yang kita perlu kendalikan hari ini? Kedua adalah keinginan mata. Tidak bisa mengendalikan mata kita. Pengkhotbah 2 ayat 10 mengatakan, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih lelah payahku, itulah buah segala jerih payahku. Hati-hati dengan orang yang tidak bisa mengendalikan mata kita. Artinya sekali jangan lapar mata, karena semua yang ada di dunia ini semua akan nampak dengan mata jasmani kita hari ini. Kita harus bisa dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi bukan keinginan yang kita lakukan, kita inginkan, tapi kebutuhan apa yang kita perlukan hari ini. Bahkan kita belajar di Mazmur 119 ayat 37 mengatakan, lalukanlah mataku
dari melihat hal-hal yang hampa, dan hidupkanlah aku dari jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Ini penangkalnya. Doa, tiap saya doa, kalau tiap kamu pergi kemanapun, Tuhan, lalukan mataku melihat hal-hal yang sia-sia, melihat hal-hal yang hampa dalam hidup ini, dan bawa kami berjalan dalam jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Karena Tuhan menunjukkan jalan kepada saudara dan saya dalam tahun 2023 ini. Jangan sampai karena kita nggak bisa ke kontrol mata kita jadi salah dalam melangkah dalam jalan ini. Yang terus kita lihat lagi, terus berikutnya. Apa yang perlu kita kendalikan? Pertama emosi, yang kedua adalah mata kita, yang ketiga adalah mulut saudara dan saya. Banyak pertengkaran terjadi dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam bisnis, bahkan dalam gereja pun, yang tidak bisa menjaga perkataannya. Banyak pertengkaran terjadi karena nggak bisa mengontrol perkataan. Hal-hal sepele, karena tidak bisa kita mengendalikan mulut kita, mengakibatkan hal-hal yang buruk pasti akan terjadi. Amsal 13 ayat 3 mengatakan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa dengan kebinasaan. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hati harian berkata kita, tahun 2023, kalau kita katakan bangkrut nih, kita akan menggema, bangkrut, benar-benar bangkrut. Tahun 2023 kan, aduh sakitku parah, gak ada obatnya, sakitku parah, tambah parah malah. Saya percaya dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan yang baru. 1 Petrus 3 ayat 10 firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-harinya baik, mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Jadi siapa yang mencintai hidup ini dan mau melihat hari-hari yang baik, tahun-tahun yang baik, bulan-bulan yang baik tahun 2023 ini, dari bulan Maret ini, harus bisa menjaga dia. Mau melihat keluarganya baik, rumah tangganya baik, karirnya baik, pelayanannya baik, pengembaliannya baik, semua bisnismu baik, semuanya baik, anak kita baik, semuanya baik, usaha kita baik, semuanya harus bisa menjaga lidah dan mulutnya dari ucapan yang menipu ini. Kita jaga sungguh-sungguh kontrol emosi di tahun 2023 ini. Yang keempat, yang perlu kita kendalikan, pikiran kita. Nah, penting pikiran. Disiplin bukan hanya bicara tentang waktu, melainkan juga disiplin bicara tentang pikiran saudara dan saya. Pikiran yang salah akan menyebabkan respon tindakan yang salah juga. Ada dua pilihan saat kita mendengar firman Tuhan, membiarkan saja masa bodoh berlalu, atau menyelaraskan pikiran kita dengan firman-Nya. Pilihan tangan saudara. Saya juga selaraskan firman Tuhan dengan pikiran kita, harus selaras, seirama, sejalan, sefrekuensi dengan firman Tuhan. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus Tuhan. Harus bersama-sama pakai pikiran Kristus. Dalam menjalani hidup ini perlu hikmat Allah. Dalam segala situasi kita perlu hikmat Tuhan dalam mengambil satu keputusan. Bahkan 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sebab sehingga ia dapat menasihati dia, tapi kami memiliki pikiran Kristus ini.
Artinya hidup saudara harus dikuasai oleh firman Allah. Baca firman Tuhan setiap hari teratur konsisten. Kita sepakat di tempat kami berusaha satu hari baca maksimal 10 pasal. Lebih boleh, kurang berusaha, tapi semampu kita baca firman Tuhan setiap hari dari kitab Kejadian 2 kali 2 pasal, Mazmur 3 pasal, Amsal 1 pasal, Perjanjian Baru 2 pasal, dan baca Wahyu 2 pasal. 10 pasal tiap hari kita baca. Itu kita mengisi bangkai pikiran Kristus dalam kehidupan ini. Yang kelima, apa yang perlu kita kendalikan dalam hidup ini adalah ambisi kita. Selama kita masih hidup, pasti punya ambisi dalam hidup ini. Ambisi yang terlalu cepat dan tak terkendali akan sangat membahayakan, apalagi disertai dengan motivasi yang salah. Ambisi itu diartikan dengan keinginan, hasrat yang besar untuk menjadi, memperoleh, mencapai sesuatu seperti kekayaan, kedudukan, karier, pangkat, atau melakukan sesuatu, punya ambisi. Tahun 2023 ini bahkan 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan, sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Hati-hati, kita harus menyelesaikan ambisi kita dengan yang Tuhan inginkan kita perbuat hari ini. 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan, dan jika kita menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup tiap hari. Jangan sampai kita dalam hidup ini, dalam pelayanan, kehilangan rasa takut dan getar akan Tuhan. Itu doa saya, Tuhan, jangan sampai saya kehilangan rasa takut dan getar akan Tuhan. Justru tambahkan saya tiap hari rasa takut dan getar akan Tuhan Yesus Kristus. Itu doa saya. Tiap hari hidup dalam takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan ingin hari ini, membangun kita punya integritas dalam hidup ini. Apa yang ambisi yang Tuhan taruh dalam diri kita? Tuhan ingatkan, pertama, masuk tahun 2023 ini, kita harus menjalani hidup ini dengan tenang. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal tenang, diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya aminkan, Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan saudara dan saya hari ini. Tenang, kuasa hidupmu dan terlihat tenang. Bertobat tiap hari, bertobat minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni saya pada hari ini. Ada dosa dalam pikiran, perkataan yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Roh Kudus akan mengingatkan supaya kita tidak mengulangi dosa-dosa kita. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan bagaimana hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Iblis selalu mengganggu jam-jam doa kita. Iblis berusaha mengganggu jam-jam keintiman Tuhan dengan Tuhan.
saran saya adalah mari sisihkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui doa, baca firman Tuhan, mesbah keluarga, ya, kubu doa, ada menara doa, ada doa EPT, ada doa malam, terus ikuti, terus dalam tenang dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Itu ambisi yang Tuhan mau kita harus kuasai supaya kita tenang, bisa berdoa sungguh-sungguh, melatih panca indera rohani kita untuk dengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Yang kedua, lakukanlah urusanmu sendiri. Kita masing-masing punya urusan masing-masing, kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan Yesus Kristus. Itu ambisi kita, kerjakanlah bagian kamu. Tiap orang punya bagian masing-masing. Ketiga, bekerjalah dengan tanganmu sendiri, ya. Pakai tanganmu. Kita punya dua tangan, bekerja dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Selama kita masih sehat, selama kita masih hidup, kerjalah dengan tangan sendiri. Dan keempat, beritakan Injil Yesus Kristus. Beritakan kepada siapapun yang kita jumpai dalam hidup ini, kita berkata, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, selama orang sakit ya, Bapak masih hidup, masih ada kesempatan untuk sembuh. Kasih pengharapan, kata firman Tuhan. Kita tahun 2003 harus kita bergantung, berserah, berharap sepenuhnya hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Andalkan Tuhan dalam kita sungguh-sungguh. Itu yang kita mau hari ini. 1 Korintus 9 ayat 16 mengatakan, jika kita memberitakan Injil Kristus, kita tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu ada satu keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tuhan akan marah. Tuhan akan tegur, celaka kamu. Kalau tahu ada kesempatan, kamu tidak memberitakan Injil Kristus, Injil kabar baik. Dia mau terima atau tidak, itu bagiannya mereka. Tapi kita memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang, baik itu baik itu tidak, keada aja. Sampaikan firman Tuhan. Yang kelima, bersikaplah untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, ada 5 hal ambisi yang kita harus kerjakan, apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, kita harus menjalani hidup ini dengan tenang. Yang kedua, lakukan urusanmu sendiri. Yang ketiga, bekerjalah dengan tanganmu, dengan apa yang kau miliki, bekerja dalam hidup ini. Tahun 2003 kita harus bekerja. Orang katakan, kita bilang kalau tidak mau bekerja, jangan makan. 4, beritakan Injil Kristus. Yang kelima, bersikaplah selalu untuk gimana tuh senangkan hati Tuhan, sukakan hati Bapa. Kita harus berusaha. Mau kita berbuat sesuatu, kira Tuhan senang nggak ya? Tuhan suka nggak ya? Kalau tidak menyenangkan Tuhan, ya jangan dilakukan. Kita berusaha menyenangkan hati Tuhan dalam perkataan, perbuatan, dalam sikap, dalam pikiran kita hari ini. Supaya kita bisa mengampuni, kita bisa mendoakan, tidak menyimpan kebencian, amarah, iri hati, tolak semua, buang semua hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bagian yang terakhir, tips. Bagaimana kita bisa tips mengembalikan diri kita? Pertama, Tuhan ingatkan, ya, tips untuk mengendalikan emosi kita hari ini. Bangun kesadaranmu. Kan tahun 2003, bangun, bangkit, jadi pemenang. Bangunlah kesadaran kita akan Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita anak-anak kerajaan Allah. Tuhan memperhatikan kehidupan saudara dan saya, dan mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Tuhan mau mata kita pun selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ingatkan bahwa Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar
dan menunjukkan kepada kamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Mata Tuhan tertuju pada saudara saya. Satu hari 24 jam. Ada CCTV rohani yang memantau kita. Dari pagi, siang, sore, malam hari. 24 jam dalam satu hari. Dan Tuhan ingatkan bahwa sadar bahwa Yesuslah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup saudara saya. Yesuslah satu-satunya juru selamat dalam hidup ini. Yesuslah perisaiku dan perlindunganku. Yesuslah batu karang yang kokoh dalam hidup ini. Yesuslah satu-satunya harapan kami. Dan Yesuslah satu-satunya dapat menolong hidup saudara dan saya. Kesadaran akan Tuhan membuat kita bisa menahan agar tidak berbuat dosa atau hal-hal yang buruk yang tidak benar. Sadar bahwa kita sebagai anak-anaknya Allah, sebagai hamba Allah, anak ahli waris kerajaan surgawi hari ini. Yang kedua, kesadaran akan kekurangan dan kelemahan saudara dan saya. Iblis tidak maha tahu, tapi iblis banyak tahu tentang saudara dan saya, kelemahan dan kekuatannya. Berbahagialah bila kita memiliki sahabat yang baik yang memberitahu di mana kesalahan kita, supaya kita menjadi lebih baik, bukan menghancurkan hidup ini. Seringkali kita butuh mendengarkan apa yang harus kita dengar, bukan yang ingin kita dengar. Harus dengar. Misalnya orang-orang sekitar kita. Kita punya tim, ada tim pastoral, ada cool tiga, ada cool dewasa muda. Semua harus pengerja Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan wajib ambil bagian, terlibat dalam cool. Masuk dalam cool yang masing-masing. Ada cool WBI, ada cool pria, cool kids, ada cool GC, cool dewasa muda, ada cool umas. Masuk di cool dan dengar nasihat Tuhan supaya hidup ini makin baik, makin lebih baik. Dan belas kasihan yang keliru adalah membiarkan apa yang salah terus menerus terjadi. Kita perlu, jangan ditegur, kasih belas kasih yang berlebihan, tidak baik, malah akan membiarkan kesalahan terus menerus. Harus tegas, tegur dengan kasih. Kalau perlu dengan 4 mata, omong baik-baik. Kita sudah tegur dan kasih, dia tidak berubah, boleh kita bagi tim pengembala kita tegur kasih. Dia tetap tidak mau diterima, ya sudah, itu bagian dia dengan Tuhan. Yang ketiga, tips mengenali diri. Yang pertama sudah, yang kedua, yang ketiga, kesadaran untuk membangun pola atau gaya hidup ilahi secara konsisten setiap hari dalam hidup saudara dan saya. Pastikan firman Tuhan yang saudara dengar pada hari ini, ya, mengubah pola hidup yang lama menjadi pada hidup yang baru. Paradigma yang baru kita perlukan tahun 2023 ini. Ya, pikiran lama harus dibuang jauh-jauh. Yesaya 43, 18 ayat 19 mengatakan, firmanlah, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dan Tuhan akan membuat hal-hal yang baru. Ada God surprise, God favor terjadi tahun 2023 ini. Tuhan mau, kita jangan ingat yang dahulu-dahulu. Jangan perhatikan zaman dulu lagi. Lihat ke depan ini.
Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah Tuhan sediakan tahun 2023 ini. Pakai paradigma yang baru, pikiran Kristus yang baru kita gunakan hari-hari ini. Hentikan tindakan yang salah selama ini. Jangan diulang kembali dan belajarlah melakukan hal-hal yang baik selama kita masih ada kita hidup, kita masih ada kesempatan ke depan ini. Efesus 4 ayat 28. Tuhan kasih peringatan ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dengan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada perubahan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sangat dikasihi, yang sangat dicintai, bagi orang kita bisa mengendalikan diri kita, belajar dimasuki bulan Maret ini, mengalami Kristus Yesus Tuhan dalam hidup ini, dan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu sudah selesai, tapi Roh Allah, Roh Kudus belum selesai bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-Mu Tuhan. Sampaikan bila firman ini menjadi kebenaran, tidak hanya dimengerti, tapi juga menghidupi firman Tuhan dan hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Tuhan beri kami hikmat, Tuhan sungguh-sungguh dalam menjalani hidup ini, yang akan beri kami jalan keluar tiap masalah pergumulan dalam kehidupan kami ini. Bapak berdoa Tuhan, berkati anak-Mu Tuhan yang hadir, yang ikut Zoom ibadah onsite ini, ibadah online ini, bagi mereka yang datang sakit yang percaya Tuhan, pulang setelah firman ini, bila Yesus sudah menyembuhkan yang sakit, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terus beban berat Tuhan angkat pada mereka, yang mengalami jalan buntu Tuhan buat jalan yang baru. Apapun masalah, problem, pergumulan, Tuhan Yesus buka jalan dalam problem masalah kehidupanmu Tuhan. Berkati anak-Mu satu-satu Tuhan. Berikan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang berkemenangan, sehingga janji firman Tuhan, anak, cucu, menantu ada di bawah garis berkat Tuhan. Yang bekerja, yang berkarir, Kau berkati anak-Mu Tuhan. Ada terobosan, ada inovasi, ada kreativitas yang menjadi kepala dan ekor di atas, bukan di bawah. Berkati anak-Mu Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang beda dalam bisnis mereka, yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan Yesus menjadi selalu berkat. Bagi yang single parents Tuhan, urapi Tuhan kekuatan yang luar biasa Tuhan, kesehatan, kemampuan, dan kemandirian Tuhan berikan segala kebutuhan mereka. Bagi remaja, anak-anak yang sedang kuliah, sekolah, berkati anak-Mu Tuhan. Sekolah selesai, naik kelas, dan nilai IP di atas rata-rata. Bahkan semua skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Berkati rumah tangga yang semuanya Tuhan yang datang pada hari ini. Kau tutup dengan darah Yesus, pagari dengan para malaikat Tuhan. Biar tiap hari kami dapat sikap berdoa dan berjaga-jaga. Kami mau membangun 5 hal ini Tuhan dalam tahun 2023 ini. Itu iman kami, imun kami, aman kami, aset kami, dan mengaminkan janji firman Tuhan. Berkati Tuhan, anak-Mu, pakai kami semua lebih lagi untuk menyelesaikan amanah agung Tuhan Yesus Kristus sebelum datang kedua ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu sudah sangat-sangat singkat, Tuhan Yesus datang segera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Mari kita arahkan hati, jiwa, pikir kita untuk siap terima berkat
daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dan terimalah damai sejahtera, sukacita dalam Putra Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu mulai pagi, siang, sore, malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua sampai pada kekekalan. Yang percaya katakan amin. God bless you all. Tuhan berkati.